tumos. Tumos ini sebenarnya satu akar kata sama epitumia. Epi itu artinya pinggiran. Tumos itu mungkin pasnya hasrat. Yang epitumia itu berarti hasrat-hasrat yang pinggiran, yang tidak penting. Harus dipenuhi tapi jangan berlebihan, jangan fokus di situ. Harus dilewati. Dilewati itu kan tadi di situ, sekarang tidak lagi. Itu namanya dilewati. Jadi jangan disingkiri. Kalau disingkiri nanti nggak natural, eman-eman energinya. Kalau kamu hidup nggak natural, itu nanti terlalu besar energi yang kamu pakai untuk menghindar, karena dia insting. Kamu nyoba ndak makan, itu bisa mati-matian. Seluruh hidupmu akan terkonsentrasi bertahan kuat ndak makan. Lebih enak makan saja terus selesai. Itu yang saya lupa baca buku yang tentang kritik terhadap vegetarian itu. Energimu untuk ndak makan daging itu biasanya sangat besar mati-matian, dibandingkan udahlah makan dikit terus selesai secukupnya, ndak usah berlebihan di daging. Itu lebih hemat energi, lebih ndak menghabis-habiskan waktu, energi, kekuatan, daya hanya untuk bertahan. Ndak, daging ndak, makan tiap hari ini ada dagingnya, ndak, itu entek energimu. Mending adalah kecampuran daging dikit juga ndak apa-apa, tapi daging bukan favoritku, ndak masalah. Itu lebih enak. Sama, orang yang mati-matian ndak pacaran itu biasanya energinya lebih besar dibandingkan kalau ada yang mau pacaran ya ndak apa-apa. Kalau ada yang mau nggak ada juga ndak apa-apa. Itu lebih efisien dibandingkan yang mati-matian ndak punya pacar atau mati-matian nyari pacar. Itu sama-sama energinya besar. Iya, lebih enak entuk ya syukur, ra entuk ya rapopo. Kan gitu. Kalau kamu mati-matian nyari, itu bukan ra entuk, berarti segala cara ditempuh, ke dukun lah, ke apalah gitu. Tapi kalau mati-matian nolak juga begitu. Ya kan, ndak mau jatuh cinta, janjane ya seneng, oh ndak usah energimu habis banyak. Mending kalau ada ya ayo, kalau nggak ada ya ndak apa-apa. Itu lebih kondusif untuk dirimu hari ini, apalagi mahasiswa, biar nggak menghabiskan waktu banyak-banyak. Jadi ya, kalau di sini kan sudah kelihatan, mesti kebanyakan kan ndak ada yang mau, jadi aman. Nggak dapat juga nggak apa-apa, lebih enak gitu prinsipnya. Jadi itu wilayah epitumia. Nah, kalau tumos ini di atas perut, cuma sampai leher. Jadi dari perut sampai leher ini isinya, kalau definisinya itu afektivitas, rasa, semangat, agresivitas. Kalau epitumia itu tadi, kalau di bukunya Plato digambarkan para petani, biasanya gayanya itu konsumtif. Tapi yang tumos ini para prajurit. Makan nggak penting bagi dia, harta nggak penting, yang penting menang, sukses, nama baik, kejayaan, status. Ini tumos. Jadi gairah, agresivitas, ambisi, itu tumos. Biasanya kadang orang menyebutnya passion. Wah, passionku di sini, ambisiku di sini, gairahku mau ke sini, cita-citaku ini. Itu tumos. Orang harus punya ini, sama kayak yang epitumia tadi. Orang harus melewati itu. Orang juga harus punya tumos. Kalau enggak, hidupmu dingin, ndak ada apinya, ndak berhasrat. Cuma jangan berlebihan. Tetap lagi-lagi harus dikontrol oleh rasio. Saya pak pengen lulus cum laude, ndak apa-apa, tapi kontrolnya tetap pakai rasio, biar nggak salah kaprah. Saya pak pengen jadi pahlawan, boleh, ndak apa-apa, asal ndak kesiangan. Kan gak enak kalau pahlawan kesiangan, nanti orang menyebutnya, wah kamu pahlawan kesiangan. Oke, jadi tumos itu api hidupmu, agresivitas, gairah. Biasanya orang-orang di level ini gak peduli,
miskin juga ndak apa-apa, asal kita jaya, asal kita terhormat demi nama baik. Wah, itu namanya tumos. Status jadi sangat penting. Itu orang di level tumos. Kalau kamu punya teman jaimnya luar biasa, itu sebenarnya dia ada di makom tumos. Jadi makomnya ada di, pengen kelihatan baik. Yang selama ini seliweran di TV pencitraan, itu berarti pencitraan itu kehilangan uang banyak nggak apa-apa, kehilangan harta nggak apa-apa, asal dianggap baik oleh orang, dianggap bagus oleh orang. Itu tumos. Jadi makomnya makom ranking 2 di atas epitumia. Boleh-boleh saja, cuma dia harus dikontrol oleh rasio. Kalau enggak nanti konyol. Dermawan sih dermawan, ingin bantu orang, tapi kalau semua hartanya dikasih, itu konyol. Ya harus dikalkulasi. Nanti sodakoh pak, saya ikhlas pak, semua yang ada di dompet tak sodakohkan. Nanti pulang naik apa, besok makan apa. Itu namanya konyol. Maka rasio juga tetap harus main. Sekarang kamu jadi penyumbang, jangan-jangan besok kamu jadi orang yang disumbang. Ya kan? Itu namanya bunuh diri, itu namanya konyol. Tumos, dia pengen nyari status sebagai dermawan. Pak, saya pengen dianggap anak soleh pak. Ya terus setiap hari puasa Senin Kemis. Saya puasa Daud aja sekalian pak, sehari puasa sehari enggak. Dapat seminggu, terus hari Minggunya dibawa ke rumah sakit akhirnya. Ya kan? Nah, harus dihitung kalkulasi. Harus pakai pertimbangan akal. Maka rajanya harus akal. Ukurlah kekuatanmu sendiri, ukurlah kapasitasmu. Jangan konyol. Saya pak membela mati-matian Palestina. Kalau bisa saya mau perang sekalian ke Iran sana, mau perang sekalian melawan Israel. Ya diukur kekuatanmu. Kamu nongkrong di depan masjid masuk angin mau ikut perang. Ya kan, kekuatanmu berapa mau ikut perang di sana. Dan saya dulu pernah ke Iran, itu ada yang cerita zaman perang Iran itu, mantan pejuangnya sana itu kalau perang itu dia bisa 3 hari 3 malam hanya menelungkup di atas padang pasir. Karena begitu dia kepalanya dongak dikit, sambar peluru. Jadi makannya makan pasir. Jadi kalau sudah kepepet pasir bisa dimakan. Lah itu kamu mau perang ke sana. Bisanya apa? Jangan-jangan tiap malam minta keroan, minta pijet, minta, ya kan? Nggak nyambung. Ya diukur kapasitasnya lah. Nah, ya kalau memang nggak bisa perang, ya sumbanglah dengan yang kamu bisa. Apa nyumbang uang, nyumbang. Nah itu hasratmu untuk termasuk ke Palestina, itu namanya tumos. Jadi ya ada juga termasuk tumos itu ngapain demi nama baik, demi nama besar. Wah, nanti ya kalau kalian pakai ini saya, PowerPoint saya, namaku jangan dibuang ya, sebut kemana-mana. Ini karyanya Pak Faiz ya. Wah itu nama baik, itu tumos. Jadi status nama baik, jadi tidak penting sebenarnya, cuma dibela-belain. Apalagi ketika kontrol rasio tidak ikut main, wah itu masalah sudah. Jadi maka harus pakai akal, pakai rasio untuk ngontrol tumos. Di situ di kalimatnya Plato contohnya orang yang terlalu cinta pada harga dirinya, harga diri keluarganya, harga diri bangsanya, kadang-kadang tidak perhitungan. Nah itu bagi Plato ya konyol, tidak bisa. Kamu mengabdilah pada negaramu, pada keluargamu, tapi ukurlah juga kapasitasmu. Saya pingin pokoknya Indonesia ini segera bersih dari semua korupsi. Wah, besok saya ke Jakarta langsung jalan kaki. Nah itu namanya tumos. Jadi sebenarnya pingin dapat status, pingin dapat nama, pingin dapat kehormatan. Tidak jelek, cuma kalau berlebihan dan tidak terkontrol jadi masalah. Jadi tumos penting, tapi dia harus dikontrol oleh akal.